Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan pembahasan yang sangat menarik. Tetapi tentu saja, saya akan dipilihkan yang sekiranya akan berguna bagi kehidupan kita di tahun depan nanti, supaya di tahun depan hidup kita lebih baik. Artinya rezekinya bisa lebih melimpah. Maka ada beberapa cara yang saya sarankan bagi panjenengan semuanya, akan saya terangkan terlebih dahulu, supaya tidak ambigu dan tidak menjadi gagal paham. Sedekah kepada hewan maksudnya adalah, hewan yang bukan menjadi peliharaan sendiri. Karena memberi makan kepada hewan peliharaan, itu bukan sedekah tapi merupakan kewajiban. Dan sedekah kepada hewan peliharaan orang lain itu juga boleh, yang penting hewan tadi bukan merupakan tanggung jawab panjenengan, untuk memberinya makan setiap hari. Dan sedekah juga tidak harus memberinya makan, tapi bisa dengan memberinya kebebasan, ataupun juga menolongnya jika hewan tersebut terluka. Lalu hewan apa saja yang harus disedekahi? Hewan yang harus disedekahi tersebut, merupakan wakil dari setiap anak siri yang menyusun alam semesta, yaitu unsur api, air, tanah, kayu, dan udara. Di mana keempat unsur tersebut diwakilkan oleh kucing, ikan, sapi, semut hitam, dan terakhir adalah burung. Sedekah kepada 5 binatang ini bukan pilihan, artinya panjenengan harus bisa sedekah kepada semua 5 hewan tadi. Karena semuanya adalah satu kesatuan dalam manusia, jadi tidak hanya sedekah kepada kucing saja atau kepada semut saja. Yang pertama adalah manfaat sedekah kepada hewan kucing. Kucing yang merupakan salah satu hewan berunsur api, juga merupakan salah satu hewan yang dianggap keramat. Mitos dan legendanya konon hewan ini mampu menjadi pembimbing orang yang sudah meninggal di alam sana. Hewan kucing juga ditakuti oleh makhluk halus berdaya rendah, karena sekali lagi sosoknya merupakan hewan yang memiliki unsur api. Itulah mengapa, jika rumah panjenengan rasanya kok sering membuat bulu kuduk berdiri, saya sarankan untuk pelihara kucing saja. Sedekah kepada kucing akan bisa meredam gejolak hidup yang mungkin akan terjadi di tahun depan. Sudah ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, entah itu kriminal, hutang piutang, dan lain sejenisnya. Selain itu, jika saat ini ternyata panjenengan juga punya banyak masalah dengan orang-orang yang iri atau dendam, maka memberi makan kepada kucing sebelum pergantian tahun, dipercaya akan membuat permasalahan tersebut tidak akan berlanjut di tahun 2025. Sedekah kepada kucing ini bukan dengan memberi makan kucing liar, atau kucing tetangga yang sedang main ke rumah panjenengan, melainkan panjenengan harus benar-benar memberikan makanan kepada kucing yang ada di jalan. Lebih baik lagi kepada kucing yang ada di pasar. Sekali lagi sedekah tidak harus memberikan makanan, misalkan di jalan panjenengan melihat kucing yang sedang sakit, maka bawalah kucing tadi ke klinik hewan. Lebih-lebih jika di dasar hati sudah timbul niat yang demikian. Tapi ingat bahwa setan dan iblis, itu juga sering menggagalkan niat baik seseorang. Menolong kucing yang didasari dengan keikhlasan, meskipun kucing itu sudah tewas sekalipun, dampaknya akan sangat luar biasa. Jika masih kurang, panjenengan lihat saja kemarin tentang kucing Pak Prabowo Subianto. Perjalanan karir beliau yang semakin menanjak setelah Bobby Kertanegara, yaitu sang kucing bergabung dan menjadi peliharaan. Yang kedua adalah manfaat sedekah kepada hewan ikan. Zaman dulu di Republik Tiongkok kuno ada keyakinan, bahwa ketika sedang melewati sungai, kemudian tiba-tiba saja melihat kerumunan ikan, maka hal tersebut diyakini bahwa padi yang ditanam di sawah ladangnya, kelak akan bisa menghasilkan panen raya yang melimpah ruah. Sebenarnya enggak usah jauh-jauh sampai China segala, di Indonesia sendiri kalau tadi malam panjenengan mimpi membeli ikan, atau memegang ikan yang jenisnya bersisik, maka beberapa hari ke depan 80% kemungkinan akan ada rezeki yang datang. Jika ingin memberi sedekah kepada ikan, maka panjenengan cari ikan yang ada di perairan liar, misalkan sungai atau selokan-selokan besar. Meskipun ikan yang di sana itu kecil, hal itu tidaklah menjadi masalah.
Kalau di daerah panjenengan mungkin ada semacam bumbung, yang di dalamnya terdapat banyak ikan, dan di sekitarnya itu ada banyak orang yang jualan makanan ikan atau pelet. Jadi selain bisa sedekah kepada ikan, panjenengan juga sudah membantu melariskan dagangan warga sekitar. Manfaat sedekah kepada ikan sebelum bergantian tahun, akan memberikan kelimpahan kepada panjenengan, dalam hal materi ataupun uang di tahun 2025 nanti. Terutama adalah jika panjenengan hingga detik ini, hidupnya masih dihantui oleh banyak hutang. Jadi misalkan rumah panjenengan itu di dekat sungai, maka ketika punya banyak makanan sisa yang tidak termakan, janganlah dibuang di tempat sampah. Lempar saja ke sungai, karena semuanya itu akan menjadi makanan ikan yang hidup di sana. Ada satu metode lagi untuk sedekah kepada hewan ikan ini, yaitu jika ada rezeki uang lebih belilah beberapa ekor ikan, untuk kemudian dilepas di sungai. Tapi panjenengan harus cek dulu, jangan sampai ikan yang dilepas di sungai tadi, adalah jenis yang membahayakan ikan lokal. Atau mungkin panjenengan punya cara lain, cobalah pergi ke kelenteng yang ada di daerah pesisir pantai, seperti yang ada di Tuban Jawa Timur, kura-kura besar yang bisa dibeli untuk dilepaskan kembali ke laut. Tapi sebelum dilepas, biasanya pada tempurung akan ditulis dengan nama dan harapan panjenengan terlebih dahulu. Ketika kura-kura atau penyu besar itu kembali ke samudera, dan bertemu dengan Dewa Laut, maka Dewa Laut akan membaca pesan harapan tadi, dan mengabulkannya sebagai ucapan terima kasih kepada panjenengan. Yang ketiga adalah manfaat sedekah kepada hewan sapi. Jika panjenengan ingin sedekah kepada sapi, sebaiknya minta izin kepada yang punya terlebih dahulu. Karena takutnya nanti dikira malah melakukan tindakan yang tidak baik. Di banyak kebudayaan, sapi dipandang sebagai binatang yang sakral, sehingga tidak boleh untuk disembelih. Ada yang mempercayai bahwa binatang berkaki empat ini, merupakan simbol dari seorang ibu, yang selalu memberikan segala sesuatunya dengan ikhlas. Bahkan karena saking sakralnya, sapi juga sering digambarkan bersebelahan dengan beberapa dewa dari umat Hindu. Memberi makan sebagai sedekah kepada sapi, bisa panjenengan wujudkan dengan memberinya sayuran roti, atau apapun itu yang tidak membahayakan kesehatan sapi tersebut. Dipercaya akan mengabulkan keinginan-keinginan panjenengan, yang terkait dengan kesuburan di tahun depan. Misalkan ingin punya anak atau ingin buka cabang usaha, maka tidak ada salahnya untuk mencoba hal ini. Selain berkaitan dengan kesuburan, memberi sedekah makanan kepada seekor sapi, juga akan membantu panjenengan untuk mengubur hal-hal buruk, yang sudah terjadi. Ingat bahwa sapi berkaitan dengan elemen tanah atau bumi. Yang keempat adalah manfaat sedekah kepada semut hitam. Jika panjenengan bertanya kenapa harus semut hitam, hal itu karena memang selain tidak mau menggigit, semut hitam juga lebih dipandang sebagai hewan yang membawa energi positif. Memberi makan semut hitam, bisa panjenengan lakukan dari rumah saja, beda dengan kucing yang memang harus di luar rumah. Caranya gampang, boleh dengan memberikan sedikit gula, daging atau makanan lainnya yang kira-kira disukai oleh para semut. Bersedekah kepada semut hitam sebelum tahun berganti, konon akan bisa memberikan berkat, berupa kesehatan di sepanjang tahun yang baru. Tidak itu saja, panjenengan juga akan dijauhkan dari berbagai hal negatif, sebagai dampak dari amarah. Mungkin bisa dibilang memberi makan semut hitam, akan menjadikan tahun depan sebagai tahun yang penuh dengan vitalitas dan keharmonisan. Sehingga akibatnya dalam mencari uang, panjenengan juga akan menjadi lebih mudah dan lancar. Semut hitam yang ada di dalam rumah, sebenarnya memiliki makna yang baik. Yang harus diperhatikan, jika semut-semut tadi sering berkerumun, di tempat panjenengan biasa buang air kecil. Karena hal itu bisa menandakan, bahwa kadar gula panjenengan sedang dalam level yang tinggi. Yang kelima adalah manfaat sedekah kepada hewan burung. Yang paling umum dan bisa dilakukan di rumah, adalah sedekah kepada burung gereja. Berilah beras dan juga sedikit minum di halaman terbuka di rumah, agar makhluk-makhluk kecil bersayap ini, mau berdatangan ke tempat panjenengan tinggal. Kalau kata orang tua dulu,
Jika rumah sering didatangi oleh burung gereja, maka artinya di rumah tersebut ada banyak makanan yang melimpah. Bukan hanya untuk si burung gereja saja, tapi juga untuk para penghuninya yang berupa rezeki dan materi. Memberi sedekah makanan pada burung akan menjamin bahwa di tahun depan meskipun hidup terasa sulit, tapi tidak akan pernah sampai pada sikon yang tidak bisa makan. Selain itu juga dipercaya akan bisa membuka banyak peluang yang baru di tahun depan. Sedekah kepada hewan bisa dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu kaya ataupun berada. Tidak ada alasannya untuk tidak bersedekah, walaupun mungkin dalam keadaan di bawah, tetapi jangan pernah merasa kekurangan. Karena ketika panjenengan sudah membranding diri sebagai orang yang berkekurangan, sehingga ada alasan untuk tidak bersedekah, maka artinya itu sama saja dengan menciptakan realitas negatif di alam bawah sadar. Dan lama-kelamaan apa yang sudah menjadi keyakinan di alam bawah sadar panjenengan tadi, yaitu bahwa hidupnya yang selalu berkekurangan, akan benar-benar bisa termanifestasi menjadi kenyataan. Dan demikianlah tadi, pembahasan mengenai sedekah kepada hewan sebelum pergantian tahun, agar di tahun depan hidup panjenengan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.